Bacaan kita sampai masih surat apa sekarang? Al-Maidah ya. Al-Maidah ayatnya ayat berapa ini? Empatnya kita. Inna anzalna itu. Al-Maidah ayat 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal bulu wal rusud ubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alayhi syuhada. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بشرى لنا معسرا الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ نووي البنتاني وللخصوص للإمام السيوطي وأصولهما فرهما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الأمسي بانجل سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حاجي فخر الرازي بن حاجي إسحاق بن حاجي عبد الغني بن حاجي محمد أمي سيدي ليلى بنتي ونجي موسى ديانا ساري وجاء أمساري أصولهم وفرهم والحسن المرحوم كهاجي أمي جعفر صادق بن فلان أستاذ حاجي فطني محي بن فلان Al-Ustadz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustadz Haji Faturin Zain bin Fulan, Almarhum Haji Ustadz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustadz Almarhum Ustadz Haji Imam Zarkasi Rawi bin Fulan wa usulihim wa furihim wa ila ruh Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman Ma'mur bin Fulan, Bapak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, Almarhum Bapak Haji Surasto bin Fulan, Bapak Haji Tadi bin Fulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprato bin Fulan,
almarhum Bapak Haji Martono bin Bulan, Bapak Haji Sudibyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, almarhum Bapak Haji Nurdin bin Bulan, almarhum Bapak Haji Yatim Wakri bin Bulan, umumnya untuk warga kita, wali jami' alil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca. Halaman 187 ya. 187. 191. Hah? 191. Iya. Oh, udah Homer ya? 100 berapa tadi? 191. Tunggu. Keliru Ustaz. 91. Oh itu. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul khaba'is. Itu apa yang man syariba 190-nya? Man syariba ya? Iya, 100. Bismillahirrahmanirrahim. Man syariba al-khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah fa inna dakhala jannah. Barang siapa minum arak di dunia dan ia tidak bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat sekalipun dia masuk surga. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, wa man syariba al-khamra fid dunya fa mata wa huwa yadminuha wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Siapa minum arak di dunia lalu mati sedangkan ia berkali-kali meminumnya dan tidak bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat. Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra mumsiyan asbaha musrikan, wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Siapa minum arak di waktu sore, maka paginya dia menjadi musyrik, dan siapa minumnya di waktu pagi, maka sorenya ia menjadi musyrik. Iya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa sekarang? 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adama naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya wa lam yatub lam yashrabha fil akhirah wa in dakhalal jannah. Jamaah sekalian semua yang hadir, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara pemuda dan juga ibu-ibu rahimakumullah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ditambah iman Islam kita. Semoga akhir hayat kita semua mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Kita masih membahas tentang ancaman larangan khomer. Ini khomer ini, saya ulang kali, ini adalah salah satu jenis minuman yang memabokkan, yang ngetrennya di zaman Nabi namanya khomer.
Khamar itu salah satu penyebab orang jadi berubah kesempurnaan akalnya. Berubah kesempurnaan akalnya jemaah. Salah satu di antaranya Nabi mengatakan ma khamaral aqlu wal khamru ma khamaral aqlu. Khamar itu adalah apa saja namanya minuman yang dapat mengacaukan akal, ya, membuat akal itu berubah dan sempurna, jadi kelihatannya maunya tidur, maunya dia senang, menghayal-hayal, itu merubah namanya itu dianggap khamar. Jadi apa saja biar mereknya bukan khamar, ya, hukumnya haram. Sekalipun mohon maaf kita minum air putih, air bening, kita minum kebanyakan barangkali yang nggak wajar, sampai kita punya akal muter, fly, dihukumkan haram. Kenapa akal kamu jadi begitu? Iya. Sekarang ini kan jamaah, maaf ya, orang-orang yang nggak punya modal untuk beli minuman yang mahal, pakai istilah oplosan, apa saja yang bikin itu hatinya bisa kena paramek, dia tumpuk ada 4 satu strip, dicampur sama obat merah, campur sama autan, sama bangle, sama kunyit, bubuk. Ya Allah, bubuk jemaah, campur ini. Minum jangan sampai minum jangan sampai nunggu 1 jam, 10 menit udah kelenger dah. Ya, apa saja dosis obat terlalu lebih membuat kita punya pikiran itu juga haram. Jadi intinya apa saja yang membuat jiwa hati kita, yang terutama akal kita jadi berubah, jadi membuat kacau, ya, itu apapun yang dimakan, diminum kelihatannya halal, merubah akal halal, ya. Biusan tuh mulu. Orang sekarang naudzubillah min dzalik, pinter-pinter jamaah berbuat zolim. Dia cuma pakai seperti kayak tisu itu orang dibius, ditaruh itu tisu di salah satu itu, ya, semprotan. Benar. Manusia semakin begini jamaah, makin pinter, makin banyak yang salah. Jadi apa saja yang namanya merubah kesempurnaan akal itu namanya khamar. Nah, ini ada cerita khamar yang diingin-inginkan, yang para penghuni surga yang mahal itu minum khamar. Ini namanya hampir sama, cuman yang dihalalkan nanti di akhirat khamar yang itu tuh, ya, khamar yang itu tuh di akhirat ada khamar. Khamar itu minuman yang udah gak hebat, paling enak. Jangan niru-niru yang di akhirat itu dihalalkan, di dunia dibikin biar mereka pada minum, bikin khamar. Cuman itu tadi, kepalanya pusing, kemudian mabuk, haram. Allah siapkan nanti di surga namanya khamar. Manusia suka niru-niru, bikin yang udah Allah produk di akhirat namanya khamar, dibikin supaya ini minuman surga. Bikin capnya di zaman Arab namanya khamar, yang kemarin kita bahas. Bisa itu unsurnya dari buah-buahan, dari korma, dari gandum. Udah kan kemana tuh? Sekarang kan begitu jamaah. Kita yang saya nggak ngerti, anak muda sekarang nih begitu tuh. Dia merokok, yang itu semuanya kata ini Pak Haji, ini semuanya buah-buahan jadi sehat. Ada yang pakai semacam kayak ini, saya bilang apa namanya, pakai semuanya HP tuh
ngobul kayak keluar dari jin. Mukanya nggak kelihatan. Kita memang ya mohon maaf nggak ngerti. Ini semuanya ada mengandung buah-buahan jadi sehat. Yang mau hukum sehat lu apa dokter? Biar hobinya terus dibolehkan dengan alasan begitu, buah-buahan. Ada lagi kesoan ya. Siapa yang mengatakan halal? Kenapa nggak biasa-biasanya pakai begitu? Kayak orang diimpus. Ya. Sekalipun itu buatannya, asal usulnya dari hal-hal yang mungkin dari apel, dari jeruk. Kemarin kita udah baca. Nabi sebutin di antara khamr itu yang terbuat dari anggur ada. Yang dibuat apa lagi? Dari inab, dari korma, dari asal. Asal itu artinya itu madu. Kan halal semua. Tapi itu campuran-campuran yang kita asal usulnya halal, bagus. Tapi mengakibatkan akal ente yang tadi sempurna udah mulai ngaco. Kita sholat yuk. Loh, haram ini. Mereka-mereka anak muda itu yang umur-umur 16 yang sok-sokan kemoderan-moderan gitu, habis rokok yang pakai buah-buahan, kira-kira mau nggak baca Quran 2 lembar? Enggak, maaf. Saya capek, Pak. Belum rokok, belum ngisep lu nggak begini. Lantas lu bilang apa ini begini? Halal. Ya. Yeah. Dia yang menghalalkan karena dia hobi. Ini asal usulnya buah-buahan ini semuanya. Jadi sehat ini. Ya. Yeah. Jadi Nabi mengatakan begitu tuh. Kalau yang benar di akhirat ada khamr memang. Sampai Nabi mengatakan man syaribal khamra fi dunya. Siapa yang suka minum khamr di dunia? Jenis-jenis minuman yang harganya mahal, yang isi dia punya alkoholnya udah melebihi, walam yatub, dia nggak tobat, susah dibilangin supaya insaf, duit gua, gitu. mulut gua, habis dah zaman. Orang kalau udah nggak mau tobat, tanya mulut gua, duit gua, yang mabok gua, jatuh urusan gua, apa ada urusan lu? Wah, udah itu sulit ya. Betul baca di awal Alif Lam Mim innal ladzina kafaru apa dah? Pakai andartum amlam tundirhum la yu'min. Orang-orang kafir jadinya lu kasih tahu, enggak dikasih tahu, lu beri peringatan, kau enggak berikan peringatan, la yu'min, kau beriman, enggak mau sadar. Iya. Nah, terima kasih, maaf Pak, saya belum tahu, Pak Ustaz, Pak Haji, saya belum tahu ini hukumnya. Enggak boleh, makasih, masih enak. Duit gua yang beli gua, mulut gua, yang rusak adalah paru-paru gua. Tuh gitu. Apa urusan sama lu? Itu ciri-ciri orang innal fujara fi jahim. Orang-orang bandel-bandel itu jawabannya gitu. Duit gua, ini gua, kuping gua, kemaluan gua. Mau bagaimana ke urusan gua? Masuk neraka gua yang rasain. Ciri-ciri. Innal fujara fi jahim. Fujar. Kalau bahasa kita maaf terlalu kasar. Orang songong. Kalau orang Batak bilang bader. Waduh. Kalau nakal Mas bader, bandel. Fujar. Durjana. Nal fujara la fi jahim. Jadi gini mulut gua yang rusak gua, duit gua, apa urusan sama lu? Sumun bukmun omyon ya. Udah sumun bukmun udah. Nggak bisa diharapin dari kupingnya dengar nasihat, nggak bisa diharapkan dari matanya lihat nasihat bagaimana orang-orang yang ngerokok akibat paru-paru enggak dia jadi pelajaran. Mulutnya udah ganggu, sumun bukmun omyon. Itulah Allah mengatakan khatamallahu ala qulubi. Udah ditutup sama Allah.
Jaringan-jaringan hidayah, jaringan-jaringan nasihat, taubat ditutup Allah. Allah yang tutup, khatamallahu ala qulubi. Hati ditutup. Khatamallahu ala qulubi wa ala, dari arah telinga udah ditutup. Kita nasihatin, undang dah Ustaz Abdul Somad yang hebat. Siapa lagi? Dah, enggak. Susah aja mah. Susah. Iya. Wa ala absari, matanya udah ditutup, enggak kelihatan yang baik-baik. Bisyawatu wa lahum adzabun, ketutup udah semuanya. Iya. Saya lihat emang di HP ini macam-macam ya. Dulu saya paling senang, nih nggak apa-apa kan cerita ya. Dulu masih SMP, senang film fandom. Hebat. Allah berikan hidayah si fandom, masuk Islam, subhanallah. Dia bangga dengan Islamannya. Allah kalau berikan taufik hidayah, nggak pakai diceramain. Tapi sebaliknya, kalau Allah udah tutup kupingnya, telinganya, semuanya, hatinya tutup, sekalipun dengan Abu Lahab, paman Nabi, kau tutup udah nggak kelihatan. Dekat sama Rasulullah, ketutup. Iya. Orang-orang Barat pada masuk Islam. Tesla masuk Islam, pergi haji tawaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allah. Kalau Allah berikan taufik hidayah, mau bilang apa sih, jago Islam, lunak hatinya, jinak. Tapi kalau Allah nggak berikan taufik hidayah, iya, bapaknya Nabi Ibrahim nggak mau ikut anaknya. Anaknya namanya Kan'an nggak mau ikut bapaknya Nuh. Pamannya Abu Lahab nggak mau ikut ponakannya Nabi Muhammad. Jadi itu hak wewenang Allah memberikan taufik hidayah. Mulut gua yang rusak, paru-paru gua, jantung gua, masuk neraka gua. Apa urusan lu sama gua? Susah aja mana cerita. Itu udah kalau kata orang dulu udah muka tembok. Yang ada. Kita masih dapetnya begitu tuh. Nah, mereka itu enggak tobat, lam yashrabha fil akhirah. Enggak dapatkan nanti khamar di akhirat. Wa in dakhala, sekalipun dia masuk surga, enggak dapatkan namanya khamar. Sekalipun dia masuk surga, misalnya masuk surga, enggak mendapatkan minum yang paling nikmat, yaitu khamar. Yang kedua, Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun. Oh, lihat tuh. Setiap yang memabokkan itu masuk dalam kategori khamr. Setiap mabokkan. Mau bodreksin kek, mau fantang kek, mau sprite kek misalnya, mau kopi kek, tapi mabokkan. Bukan lihat kopi birnya, bukan lihat ininya, bagaimana reaksi dari minuman itu. Tunggu 5 menit. Nah, ngapa lu itu? Bang, pusing bang. Habis minum apa? Teh botol, haram teh botol. Iya. Yeah. Dulu ada tuh jamaah, apa namanya itu? Yang taruh di bambu. Wakal. Emang itu gurih banget itu. Yang belinya pakai dikocok dulu. Wah itu. Iya. Setiap yang berubah akal itu dikategorikan khamar. Kullu muskir, setiap yang memabukkan, setiap yang membedakan kita punya akal. Wa kullu muskirin haram, dan setiap memabukkan hukumnya haram. Wa man syaribal khamra, siapa yang suka minum khamar di dunia, famata, kemudian dia mati.
Dia mati habis minum khamar, wa huwa yudminuha. Dia langgengkan minum khamar terus, enggak berhenti. Walam yatub, enggak bisa tobat, lam yashrabha fil akhirah. Enggak bakal dapatkan di akhirat minuman khamar. Udah duluan, minuman yang mabok udah duluan. Di akhirat minuman lezat namanya khamar juga yang asli enggak dapat. Dibikin tiru manusia, dibikin palsu. Yang benar, yang nikmat khamar. Khamar apa? Itu nanti akhirat. Dibikin namanya khamar biar orang penggemarnya mau. Ini minuman di akhirat paling enak. Yang nabok. Ya, enggak dapatkan dia di akhirat minum khamar. Yang terakhir, man syaribal khamra mumsian. Siapa orang minum khamar di sore hari. Ya, jam 7 malam diminum khamar. Ulang tahun jam 5. Waduh. Teng teng ding ding. Pakai kotek, teng jung jung gitu. Wow, gitu. Kita hormati kawan kita yang tercinta dengan kegembiraan hari yang kesekian di tahunnya. Semoga dia diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Mari kita hormati. Waduh, minumannya buat minum sore hari asbaha musyrikan. Nabi menilai besok pagi mulai subuh jam 5 jam 6 dalam keadaan musyrik orang itu, menentang Allah. Allah haramin. Waduh, dia minum. Ini gaya-gaya kita begitu zaman. Gaya-gaya kita tuh padahal orang kampung. Dulu dia di sawah. Setelah kaya jadi pimpinan, duitnya banyak. Begitu lagi ke orang barat. Dia orang kampung. Dulu masih SMP orang kampung, SMA orang kampung. Kaki nginjek kodok di sana. Ke Jakarta, udah kerja, udah punya Avanza. Ya Allah, gaya orang barat. Di belagu-belagu kan gitu. Ente dulu orang kampung. Muka ente kayak pengki. Jokowi orang kampung, Prabowo orang kampung. Orang kampung. Semuanya apa yang ke Jakarta. Ente dulu rumah ente dekat sawah kan. Nyemplok ente. Mukanya kelihatan muka-muka orang kampung. Sekitar Jakarta bisa bikin rumah 3 lantai, 4 lantai, beli mobil yang mahal. Lupa apa namanya, kacang lupa apa ya istilahnya? Hah? Apa kulit ya? Lain gayanya. Waduh. Dulu ente ulang tahun di sana pakai apa? Es bonbon. Setelah di Jakarta, namanya nggak Udin lagi, Joni. Pakai lagu bentong teng tong. Ya, kata kodok, lagu lu tengil. Tentang di Jakarta udah punya dasi begitu aja. Baru beli mobil yang mahal deh lagunya. Orang kampung sebetulnya. Siapa di daerah saya nggak ada ulang tahun. Di ulang tahun di mana kampung-kampung kan? Wates kan, dekat sawah. Kan mah kodok bunyi sana. Minum air kelapa muda kan sana. Sok-sokan di Jakarta pakai gituan kayak orang barat lagunya. Tadi jejalin barat ini udah bangga sama dia mah. Enggak modern kita setelah mereka. Kalau ulang tahun sudah pakai teh manis. Oh itu enggak zamannya. Disiapin minuman yang mahal. Waduh. Tanda kehormatan kepada kawan kita Bapak Jabrik. Mari kita mulakan. Waduh. Dia punya gelas kecil-kecil. Prek. Wah. Prek. Tengil lah dulu. Ya, nyeblokkan kaki lu tawan tuh. Di sini aja tentang pakai udah sarung kaki jadi pimpinan jadi ini. Ente orang desa sebetulnya ente. Kacang lupa apa tadi? Kulitnya. Baru tinggal di Jakarta 30 tahun. Lupa. Yang belagu. Iya. Orang Betawi begitu juga lagi. Tinggal di Jakarta, ya no, pakai bir. Kalau mereka orang-orang sono, gelasnya kecil-kecil, di gelas muk gede banget, pecah. Ya, dasar kuno. Ikutin ke barat semua. Ketiup lilin lagi.
Tuh, nah nggak mati-mati, habis obor ini. Ikutin bareng dulu jamaah. Ulang tahun nggak boleh Ustaz? Boleh. Cara Islam, yuk kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan sehat. Fatihah. Baca doa. Kini apa tuh misalnya kopi susu, ya nggak? Kopi jahe, enak kan gitu? Kopi jahe. Tuh, kuenya kue lapis legit yang buatan Betawi tuh, yang gini minyaknya, wow, enak gitu. Kalau nggak uli, waduh, tutul pakai apa? Pakai tape. Wah, di ulang tahun modern baru tuh. Silakan. Ada nggak yang begitu? Kecil kue satu atau apa ini Pak? Rengginang. Waduh, makan tuh rengginang orang kota. Ya suapinan, subhanallah. Nak lihatnya segini, kayak bolu yang ada itu coklat. Apa? Ayo papa, ya Allah. Masukin jengkol maksudnya enak banget. Yang berlaku jamaah, mohon maaf nih saya kepada jamaah saya aja nih. Waduh modern banget, waduh. Potong kuenya, potong aja lah potong kuenya. Nyanyiin, waduh modern. Udah bikin kue yang itu tuh yang coklat, kayak tampak udah. Pegang begini, ada lilinnya. Ya salam. Belanda Depok dah. Jangan berkibat ke yang kagak brengsek begitu jamaah. Jadi orang minum khamar apapun mabokan di sore hari, paginya dinilai Nabi musyrik. Wa man syaribaha, dan siapa orang minum khamar itu musbihan di pagi hari jam 7 pagi bikin acara pagi hari, ya waduh bikin amsa musyrikan, sore hari dinilai Nabi sudah musyrik. Naudzubillah min dari jamaah sekalian, ini pengajian kita, nanti kita lanjutkan. Saya akan sampaikan bahwa kemungkinan besar kita Ramadan satu akan datang kemungkinan. Jadi hari Sabtu dan besok kita udah puasa jamaah. Malam Sabtunya kita mungkin tarawih. Tapi kemungkinan tetap kita nunggu pengumuman. Yang paling bagus begitu dah. Ini maaf nih. Semalam saya ada acara tuh di Pejaten Pasar Minggu. Ya, saya sampein, saya bilang kita umat Islam ini udah nggak layak menghidupkan. Saya Muhammadiyah, saya NU, udah nggak saatnya apa sih? Kita Islam aja udah. Apa yang saya maksud jamaah? Saya nggak ngerti mereka orang pintar. Kenapa sih nggak diutamakan? Nggak diutamakan persatuan. Kalau pemerintah nentukan mungkin Ramadan hari Sabtu, atau pemerintah nentukan hari Ahad, hari Minggu, kenapa kita nggak ambil bersama? Kan Al-Umara itu pemerintahan yang didukung sama ulama-ulama, kita aminin aja di waladzalim. Ente kenapa sih? Muhammadiyah beda tampil. Jadi ente mohon maaf gak ngormatin pemerintah. Kita suruh bersatu, ayo. Selama pemerintah benar, waladzalimnya benar, enak kalau amin bareng bersama. Ini kayaknya ya ada indikasi begitu lagi. Ada yang Sabtu terawihnya, puasanya, ada yang Ahad. Ya, saya ngomong dari dia sendiri jamaah, dari mereka sendiri. Kenapa sih kita nggak bareng? Negara-negara lain nggak ada kayak kita. Jangan bicara Timur Tengah lah. Mereka bersatu. Brunei Darussalam, Malaysia nggak ada. Tapi kalau masalah golongan mereka kunut nggak itu udah mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu penganut mazhab di Saudi, itu golongan mazhab. Tapi toleransi yang nggak kunut lagi. Ini bukan golongan. Muhammadiyah dan NU organisasi.
Ki Haji Agus Salim ulama, Hasyim Asy'ari ulama, organisasi pendidikan Muhammadiyahnya, organisasi ulama NU-nya, organisasi, jangan jadikan golongan. Nah sekarang kita yang tahu sejarah itu berupa organisasi, tapi anak-anak kita yang di STM, yang di SMA, yang di SD, kamu kapan puasanya? Aku sih besok, Sabtu kan Muhammadiyah. Iya besok. Tuh anak bilang, oh kamu Islam Muhammadiyah ya? Masih layak begitu? Ente bapak-bapak mau begitu? Bapak-bapak kita nih yang ulama-ulama kita yang di Muhammadiyah, kenapa sih? Pemerintah belum menentukan pemenang siapa yang lebaran, udah duluan. Pertandingan dulu, baru ketahuan siapa yang menang. Kesebelasan mana, langsung hakim melihat ini yang menang adalah dari Babu Salam, baru menangnya sah. Apa pertandingan? Lihat bulan dulu. Itu pertandingannya. Disuruh sama siapa itu pertandingan itu? Lihat bulan dulu. Baik awal puasa maupun awal Idul Fitri, Nabi yang suruh. Sumu li ra'yah, waftiru li ru'yah. Hadis sahih. Mulai puasa kamu dengan melihat bulan. Itu pertandingan namanya. Lah bulan masih lama, udah nentuin, belum menang, belum ketemu kesebelasan Babu Salam dengan Al-Mu'minin. Yang menang adalah Babu Salam, belum bertanding. Bahlul, lah belum bertanding. Mari kita bilang Pak, kalau jenggot mah boleh sunnah Nabi. Jangan bikin ciri khas sekarang. Cingkrang RCTI. Jangan pakai ciri khas. Itu yang kotak. Mohon maaf nih, ini terlalu kasar bahasa saya ini. Saya ngomong tadi malam. Kita mau tampil beda, overacting kita. Jadi kalau bukan masjid dia kayak bukan masjid, nggak sah. Ya Allah. Ada yang pakai dilap, itu udah termasuk banget. Allah. Dia sholat di situ bukan jamaah dia. Itu dekat SMA 36 perhubungan. Maka kalau bukan jamaah dilap, ente apa? Saudara ente itu Qurannya sama, Tuhan Allahnya sama, sholat lima waktu sama, najis kakinya. Ajaran siapa begini? Iya. Jadi mohon maaf jamaah, kita besok ini tetap ya tunggu pertandingan dulu. Pertandingan kapan itu? Mungkin Jumat antara jam 6 mereka siap-siap melihat dan banyak alat-alat. Nanti pemerintah hari Sabtu atau hari Minggu kita mulai puasa. Udah dah, ikut yang banyak aja mah. Yang beda tampil dah dalam Islam. Ya, ini Pak apa nih? Oh ini Masjid Muhammadiyah. Ini Masjid NU. Kalau sarungan itu orang NU. Masih begitu aja. Pada pagi hari ini kita baca sedikit rohan lah, tradisi yang amat baik bagi orang-orang kita nih, pendahulu kita aja mah. Aslinya kakek kita dahulu menyambut Ramadan, mereka juga menggembirakan siapa? Yang pada meninggal dunia. Saya nggak menentang hal ini. Belum Ramadan tiba, mereka udah dikirimkan bingkisan-bingkisan. Istilah begitu. Kita nggak hadir, kita nggak datang ke kuburan, tapi bingkisan sampai. Kita nggak datang ke resepsi, kita nggak datang ke tahlilan 7 hari. Mana ada teman, Pak, ini dapat salam Pak dari yang punya hajat tahlil, Pak nggak datang. Iya nggak datang, mohon maaf saya lagi pusing. Nih Pak, parselnya, ini amplopnya Pak, dibuka 500.000. Nggak ikut tahlil nggak ngasih. Kira-kira gira nggak Pak? Jamaah, kita kagak datang ke acara tahlilan. Yang punya rumah Pak Mu'alib bilang, siapa yang nggak datang Pak Zainuddin? Pak ini, Pak Sudianto nggak datang, Pak Tugiono nggak datang. Tolong sampai ini amplopnya untuk beliau dan ini parselnya. Assalamualaikum Pak Sudianto, Assalamualaikum Pak. Ini mohon maaf, Bapak iya saya salam sama Pak Mu'alib. Contoh, ini dari beliau kiriman. Kira-kira yang dikirimin parcel sama duit 500.000, nerimanya girang apa gedeg?
Nah, orang kubur pada girang. Bapak kita pada girang. Orang dulu begitu jemaah. Yakinnya dengan alam barzah begitu. Sedikit saya mengatakan. Jadi saat tibanya Ramadan, seandainya Ramadan itu hari Sabtu, itu malam Sabtu, malam pertama, itu sebelum asar itu orang kubur ada dua. Ada yang dilepaskan secara umum, ada yang dilepaskan di dalam kubur. Ada namanya al-abrar, ada al-fujar. Kalau al-abrar orang-orang baik, taat-taat pada Allah masa hidupnya, itu mereka al-abrar, mereka dilepasin. Sama juga burung dalam sangkar, dilepasin burungnya. Sangkarnya itu dalam alam barzah, dilepasin. Burung mau terbang kemana terserah, selamat sebulan Ramadan. Arwah mau ke Mekah kemana, udah. Kita ini mohon maaf ya, diri saya jamaah, kita berat membawa badan. Roh kita ini masih nempel dengan apa? Fisik. Tulang kita berapa kilo? Gaji-gaji kita tuh, kolesterol kita berapa kilo? Bangun berat. Apa yang bikin berat? Bukan roh. Rumah enteng, ringan, mau kemana? Karena menyatu sama badan, ini ngangkat tuh. Jalannya enggak. Nanti di alam barzah itu roh nempel, diambil sama malaikat, dilepasin. Mau kemana dia terserah. Mau lihat cucunya barangkali di Sumatera, mau lihat anaknya masih hidup di Kalimantan, bebas selama bulan Ramadan. Nah, bagi fujar yang disiksa oleh Allah dalam kuburnya dapat siksaan, dilepasin malaikat. Mas, di malam Ramadan awal. Jadi aku sebagai malaikat, malaikatun giladun syidad, malaikat yang bengis-bengis, yang nabokin, yang mukulin. Mulai malam ini gua stop nggak mukulin lu ya. Selama Ramadan. Nanti kalau takbiran 1 Syawal, gua gebugin lagi lu ya. Jadi malaikat bebas. Nggak mungkin, enggak. Kenapa malaikat? Bulan Ramadan tiba, nggak boleh siksa. Oh, dia dah baik dah. Jadi apa tuh? Karena habis Ramadan selesai orang pada puasa, girang-girang Ramadan keberhasilan mereka yang puasa dan taraweh, gua gebugin lagi ya. Saya kira habis kali. Enggak. Girang orang kubur, enggak disiksa bagi pendosa. Girang mereka yang abror, pelalang buana. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tuh orang-orang yang, jadi nggak salah kalau orang Jawa bikin istilah nyekar. Silakan. Bulan puasa nggak apa-apa. Bawa di 10.000, pernah-pernahin, bersih-bersihin. Lihat nih ibu kita, di alam barzah, dia lihat. Nanti kan lihat, ya Allah anak gua datang, cucu gua datang, alhamdulillah. Bacain Fatihah, bacain Yasin. Kan Yasin spesial. Nabi kata ikra'u Yasin ala mautakum. Spesial surat Yasin untuk orang mati. Ada orang nanya, kenapa enggak Al-Quran? Lu bawa Quran sono jam berapa kelar dari Alif Lam Mim sampai An-Nas? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim sampai An-Nas jam berapa selesai? Lu enggak pakai aturan tuh. Nabi mengatakan Yasin bacaannya. Kenapa enggak Quran? Emang Yasin apaan? Komik. Udah bahlul ngomong macam-macam. Yasin Quran. Kok Quran aku Yasin mau Ustaz? Itu Quran bacanya. Emang enggak boleh? Kita percaya dari Alif Lam Mim sampai nggak baca, sampai melarang. Ente nongkrongin jam 6, selesai nanti dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, selesai. Isa juga belum selesai, model kayak ente baca Quran. Dikasih tahu ya Allah cuma 80 ayat tapi Yasin. Bacain Yasin. Bacain tahlil, la ilaha illallah. Doain orang tua kita. Dia ngelihat jemaah. Nah, kita ziarah ke makam Madinah kan? Nabi tahu. Kenapa mau disalam? Assalamualaikum. Dia dengar, cuman nggak jawab. Nah kalau assalamualaikum ya al-guru, waalaikumsalam. Kira gimana? Jadi menjelang Ramadan itulah akhlak kita kepada yang meninggal dan juga akhlak kita yang kepada yang hidup, saling maaf-maafan. Nah pagi hari ini sebelum kita akhir doa, yuk kita baca Fatihah.
itu orang tua kita. Nanti kalau saya bilang silakan masing-masing sebut orang tuanya, ya nggak keras-keras dah, ya baca Fatihah, kita ngerohan bareng-bareng. Saya nggak sebut bapaknya apa, bapak sama ibu di meninggal dunia, pelan-pelan aja dah, ya. Mari kita mulai Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ila ruh, masing-masing orang tersebut. Abi aja ini sidillah. Segala ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan Fatihah. Ya, kita punya karyawan kita di Masjid Babu Salam, Ibu apa? Bu Sri Rezeki, Bu Sri yang layanin, suka ngirim apa namanya, kalau yang beli air mineral, menjaga koperasi. Insyaallah tanggal 25 ini, yaitu 25 Februari, akan melaksanakan umroh dengan suaminya. Kita sebagai jamaah, semoga Ibu Sri Allah berikan sehat walafiat, baik pergi dan pulangnya maupun di tanah suci. Allah berikan sehat walafiat, membawa umrah makbulah. Lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ausis sawbadaka surat al-Fatihah ilaihim waj'al nura yas'au yatala baina idaihim waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wasi madkhalahum. Allahumma ij'al umratan maqbulah tijaratan lan tabur amalan salihan maqbulah ya rabbana yassir hajatana fi ahli syahri sya'ban tawil a'marana bi qudumi syahri ramadan barik lana fi auladina dhurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah mun alik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a syani sekali lagi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan pulang dulu jamaah, pengurus nyiapkan teh dulu di sana ya malas masing-masing untuk ngambil jatahnya biar kita bersama-sama maaf-maafan. Saya kira cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah